Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Lutfiana, NPM 20010710228, Prodi Tadis IPS kelas B semester 2, mata kuliah Tauhid Ilmu Kalam, mengumpulkan tugas ujian tengah semester. Materi 1. Pemikiran kalam Syiah. Pengertian Syiah. Syiah adalah aliran sempalan dalam Islam, dan Syiah merupakan salah satu dari sekian banyak aliran-aliran sempalan dalam Islam. Sedangkan yang dimaksud aliran-aliran sempalan dalam Islam adalah aliran yang ajaran-ajarannya menyempal atau menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dalam bahasa agamanya disebut ahli bid'ah. Sejarah kemunculan dan perkembangan Syiah. Mengenai kemunculan Syiah dalam sejarah, terdapat perbedaan di kalangan ahli. Menurut Abu Zahra, Syiah mulai muncul pada masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan, kemudian tumbuh pada perkembangan masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Adapun menurut Watt, Syiah baru benar-benar muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan Perang Siffin. Dalam peperangan ini, sebagai respon atas pemerintahan Ali terhadap arbitrase yang ditawarkan Muawiyah, pasukan Ali diceritakan terpecah menjadi dua. Satu kelompok mendukung sikap Ali atau Syiah, dan kelompok lain mendukung sikap Ali Khawarij. Kalangan Syiah sendiri berpendapat bahwa kemunculan Syiah berkaitan dengan masalah pengganti atau khalifah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan karena dalam pandangan mereka hanya Ali bin Abi Thalib yang berhak menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepemimpinan Ali dan pandangan Syiah tersebut sejalan dengan isyarat-isyarat yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa hidupnya. Pada awal kenabian, ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipemerintahkan menyampaikan dakwah ke kerabatnya, yang pertama menerima adalah Ali bin Abi Thalib. Ajaran Syiah. Yang kesatu yaitu imamah atau khalifah. Kaum Syiah menggunakan kata imam untuk orang yang menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum Syiah meyakini bahwa orang imam memiliki kedudukan, sifat-sifat, derajat, dan fungsi yang sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada perbedaan sedikit pun. Yang kedua yaitu tauhid. Tauhid pada prinsipnya adalah keesaan Tuhan dalam sifat, perbuatan, dan zatnya, serta kewajiban mengesahkan dalam peribadahan kepadanya dalam prinsip at-tauhid atau keesaan Allah. Tiga yaitu bada. Al-bada memiliki dua arti. Yang pertama adalah arti leksikal yang hanya mungkin disandarkan pada keberadaan yang terbatas. Arti yang kedua yaitu pengubahan takdir karena amal saleh atau tindakan jahat hamba. Yang keempat adalah taqiyah. Taqiyah dari segi bahasa adalah pemeliharaan atau penghindaran. Sedangkan menurut istilah adalah meninggalkan sesuatu yang wajib demi memelihara diri atau menghindar dari ancaman atau gangguan. Setiap penganut Syiah harus memiliki sifat taqiyah dengan tujuan agar misi dan rencana pelurusan ajaran Syiah dapat berjalan mulus dan sesuai dengan rencana. Yang kelima yaitu raj'ah atau inkarnasi. Salah satu ajaran Syiah adalah raj'ah atau inkarnasi. Syiah Imamiyah sepakat menyakati doktrin ini sebagai salah satu ajaran mereka. Dalam Syiah, raj'ah merupakan kelanjutan dari episode kehadiran Al-Mahdi, di mana menurut keyakinan mereka semua imam Ahlul Bait dan orang-orang yang memusuhinya pasca kedatangan Al-Mahdi akan dibangkitkan kembali pada kematian.
Mereka akan berhadap-hadapan dalam satu medan pertempuran. Pokok-pokok penyimpangan Syiah secara umum. Pada rukun iman, Syiah hanya memiliki 5 rukun iman tanpa menyebut keimanan kepada malaikat, rasul, dan kode dan kodarnya, yaitu 1. Tauhid atau keesaan Allah, 2. Al-Adl atau keadilan Allah, 3. Nubuah atau kenabian, 4. Imamah atau kepemimpinan imam, 5. Yaitu Ma'ad atau hari kebangkitan dan pembalasan. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh aliran Syiah. Dalam pertimbangan Syiah, selain terdapat tokoh-tokoh populer seperti Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, terdapat pula 2 tokoh Ahlul Bait yang mempunyai pengaruh dan andil yang besar dalam pengembangan paham Syiah, yaitu Zaid bin Ali bin Husain Zainal Abidal dan Ja'far al-Shadiq. Kedua tokoh ini terkenal sebagai orang-orang besar pada zamannya. Pemikiran Ja'far al-Shadiq bahkan dianggap sebagai cikal bakal ilmu fikih dan usul fikih. Karena keempat tokoh utama fikih Islam, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, secara langsung atau tidak langsung pernah menimba ilmu darinya. Pertanyaan dari materi ke-1 yaitu 1. Jika melihat dari sudut pandang tauhid, proses ibadah ajaran Syiah yang memohon kepada Ali dan keturunannya apakah termasuk perbuatan menyekutukan Allah atau syirik? Jawabannya yaitu tauhid pada prinsipnya adalah keesaan Tuhan dalam sifat perbuatan dan zatnya, serta kewajiban mengesahkan dalam peribadahan kepadanya. Dalam prinsip al-tauhid, keesaan Allah, Syiah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mutlak yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun. Ia tudrikul absar wa hu yudrikul absar. Dia maha sempurna, jauh dari segala celah dan kekurangan. Bahkan dia adalah kesempurnaan itu sendiri dan mutlak sempurna. Mutlak al-kamal wal kamal al-tuhlak. Syiah meyakini bahwa Allah adalah zat yang tak terbatas dari segala sisi, ilmu, kekuasaan, keabadian, dan segalanya. Oleh karena itu, dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, karena keduanya terbatas. Tetapi pada waktu yang sama hadir di setiap ruang dan waktu karena dia berada di atas keduanya. Secara umum, Syiah mempercayai bahwa Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja ada pandangan-pandangan mendasar dalam hal yang kemudian disebut dengan konsep tauhid. Mereka percaya bahwa Allah adalah tunggal dan tidak ada sekutu. Jadi ini termasuk dalam menyekutukan atau hal syirik, karena hanya Syiah saja yang mempercayai bahwa Allah tidak maha mendengar dan maha melihat. Materi kedua yaitu al-husnah al-jamaah. Pengertian Ahlul Sunnah al-Jamaah adalah sebuah singkatan yang memiliki kepanjangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kepanjangan tersebut merupakan frase dari kata-kata bahasa Arab yaitu ahlu, sunnah, jamaah. Kata ahlu diartikan sebagai keluarga, komunitas, atau pengikut. Kata al-sunnah diartikan sebagai jalan atau karakter, sedangkan kata al-jamaah diartikan sebagai perkumpulan atau kelompok golongan. Definisi aswaja menurut pendapat ulama. Menurut Imam Asy-Syi'ari, al-husnah wal jamaah adalah golongan orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis, dan apa yang diriwayatkan sahabat, tabi'in, imam-imam hadis, dan apa yang disampaikan oleh Abu Abdillah Ahmad
bin Muhammad ibn Hanbal. Menurut Kyai Haji M. Hashim Asy'ari, Al-Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi, para sahabat, dan mengikuti warisan para wali dan ulama. Menurut Muhammad Khalifah Al-Tamimi, Al-Sunnah wal Jamaah adalah para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan siapa saja yang berjalan menurut pendirian imam-imam yang memberi petunjuk dan orang-orang yang mengikutinya dari seluruh umat sebelumnya. Pendapat Said Aqil Siraj tentang Ahlus Sunnah, sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengenai awal mula munculnya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah beberapa pendapat para ahli. Beberapa pendapat tersebut ialah sebagai berikut. Ada yang mengatakan bahwa istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah telah lahir sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau sendiri yang melahirkan melalui sejumlah hadis yang diucapkan, yaitu hadis riwayat Abu Daud, yang hadis riwayat dan hadis riwayat Turmuzi. Adapun mengenai kebahasaan hadis tersebut telah pula kita jelaskan, yaitu kendatipun pada dasarnya hadis itu dhaif atau lemah. Misalnya, namun karena banyak riwayatnya maka satu sama lain saling menguatkan. Dengan demikian satu hadis-hadis tersebut berubah menjadi kuat. Sebagian orang berpendapat bahwa istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah lahir pada akhir windu kelima tahun Hijriah, yaitu tahun terjadinya kesatuan jamaah dalam Islam, atau yang lebih dikenal dalam sejarah Islam dengan nama Amul Jamaah atau tahun persatuan. Meletakkan jabatan sebagai khalifah dan menyerahkan kepada Sayyidina Muayyah bin Abu Sufyan dengan maksud hendak menciptakan kesatuan dan persatuan jamaah Islamiyah demi menghindari perang saudara sesama Islam. Jadi dari kata Aumul Jamaah itulah lahirnya istilah wal Jamaah yang kemudian berkembang menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Golongan ketiga mengatakan bahwa istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah lahir pada abad kedua Hijriah, yaitu di masa puncak perkembangan ilmu kalam atau teologi Islam, yang ditandai dengan berkembangnya aliran modern dalam teologi Islam yang dipelopori oleh kaum Mu'tazilah atau rasionalisme. Aliran-aliran dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kesatu yaitu aliran Salafiyah atau tradisional. Aliran Salafiyah atau tradisional adalah bagian dari Ahlus Sunnah wal yang mana lebih menonjol ke Ahlus Sunnahannya daripada Khalaf modern atau Asy'ariyah. Kedua yaitu aliran Khalaf atau konvensional. Pertama, aliran yang amat berlebihan dalam mengulturkan akal menurut pengikut aliran itu. Tanpa wahyu pun manusia mampu mengenal Al-Khaliq dan mampu pula membuat syarat dengan bantuan akal sendiri. Karakteristik Ahlul Sunnah wal Jamaah. Ada 5 istilah utama yang diambil dari Al-Quran dan hadis dalam mengembangkan karakteristik Ahlul Sunnah wal Jamaah. Yang kesatu yaitu At-Tawassut, berarti pertengahan, maksudnya menempatkan diri antara dua kutub dalam berbagai masalah dan keadaan untuk mencapai kebenaran serta menghindari keterlanjuran ke kiri atau ke kanan secara berlebihan. Kedua yaitu Al-Ittidal, berbagi tegak lurus, tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri. Iktidal juga berarti
berlaku adil, tidak berpihak kecuali pada yang benar dan yang harus dibela. Ketiga yaitu at-tasamuh, berarti sikap toleran pada pihak lain, lapang dada, mengerti dan menghargai sikap pendirian dan kepentingan pihak lain tanpa mengorbankan pendirian dan harga diri. Keempat yaitu at-tawazun, berarti keseimbangan, tidak berat sebelah, tidak kelebihan sesuatu unsur atau kekurangan unsur lain. Kelima yaitu amar ma'ruf nahi munkar, artinya menyeru dan mendorong berebut baik yang bermanfaat bagi kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Pertanyaan pada materi kedua yaitu 1. Apa pengertian dari at-tasyawud dan contohnya? At-tasyawud berarti pertengahan. Yang dimaksud pertengahan yaitu dapat menempatkan diri antara dua kutub dari berbagai masalah dan keadaan untuk mencapai kebenaran serta menghindari keterlanjuran ke kiri atau ke kanan secara berlebihan. Contohnya yaitu 1. Tidak membeda-bedakan golongan dalam berinteraksi dan berkomunikasi. 2. Menjalin silaturahmi antar sesama agar tidak timbul pertikaian. 3. Menerima pendapat orang lain yang tidak sepaham. Baik, sekian tugas ujian tengah semester mata kuliah Tauhid Ilmu Kalam dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.